Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irfan Hikmatiar Channel. Di video ini kita akan membahas tentang tes penelitian personil atau LIPERS, atau biasa juga disebut dengan tes mental ideologi atau MI. Tes ini diadakan dalam rangka untuk rekrutmen ASN, baik itu CPNS maupun P3K, di lingkungan Kementerian Pertahanan, UU Mabes TNI maupun UU Angkatan. Sebelum lanjut simak videonya, jangan lupa klik like, dan juga tekan tombol subscribe serta loncengnya biar nggak ketinggalan update-update informasi seputar rekrutmen ASN di Kementerian Pertahanan. Tujuan dari tes LIPERS atau MI adalah untuk menilai dan mengukur mental, serta untuk mengetahui wawasan kebangsaan, melihat latar belakang, sikap hidup, maupun cara pandang dari peserta tes. Atau bahasa gampangnya bisa dibilang tes ini untuk melihat seberapa NKRI kamu. Dan tes LIPERS atau MI biasanya dilaksanakan untuk tes masuk TNI maupun Polri serta masuk ASN, terutama di Kementerian Pertahanan. Nanti outputnya dari tes ini bukan berupa angka, tetapi berupa indikator seperti MS atau memenuhi syarat, TMS tidak memenuhi syarat, atau P pertimbangan. Oh ya, untuk kedepannya di video ini saya akan menyebutnya sebagai tes MI ya, karena lebih mudah diucapkan daripada LIPERS. Intinya sih sama aja di antara dua nama tersebut. Dan untuk pelaksanaan tes MI ini terdiri dari dua jenis tes. Yang pertama ada tes tertulis dan juga wawancara. Tes tertulis dan wawancara ini bisa dilaksanakan dalam satu hari yang sama maupun di hari yang berbeda. Bisa jadi setelah tes tertulis langsung wawancara. Atau di pengalaman saya dulu pada saat seleksi CPNS, saya melaksanakan tes ini selama 2 hari. Hari pertama tes tertulis dan hari kedua tes wawancaranya. Dulu saya melaksanakan tes ini di Gedung Tendean Kementerian Pertahanan. Dan untuk tes tertulisnya, ini dapat berupa daftar isian seperti riwayat hidup, riwayat tempat tinggal, riwayat sekolah, riwayat permasalahan hukum, profil keluarga, dan juga dapat berupa soal-soal pertanyaan yang kita akan bahas nanti. Kemudian dalam melaksanakan tes MI tertulis, ada beberapa tips yang bisa Anda ikuti. Yang pertama, Anda pastikan kenali diri sendiri dan keluarga Anda, seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, tempat tinggal, silsilahnya pokoknya lengkap dari kita, dan kalau bisa sampai level kakek nenek. Termasuk mertua juga, profil mertua seperti apa, itu kalau bisa kita tahu juga ya. Kemudian juga pelajari materi yang akan diujikan dan juga jenis soalnya seperti apa. Ini akan kita bahas nanti. Dan pastikan sebelum tes kondisi fisik prima ya. Kemudian siapkan alat tulis yang memadai seperti pensil yang tidak mudah patah, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Ya kurang lebih seperti pensil 2B ya. Dan jangan lupa untuk diraut pensilnya. Jangan terlalu tajam karena bisa merusak kertas, tapi jangan terlalu tebal juga. Ambil tengah-tengah supaya enak digunakan. Dan juga bawa pensil cadangannya ya, dan juga bawa alat tulis lain mana tahu dibutuhkan seperti pulpen, penggaris, staplers, penghapus. Intinya kalau bisa bawa ATK sendiri, jangan pinjam. Dan juga jangan lupa untuk berdoa sebelum mulai. Kemudian tips pada saat melaksanakan tes di hari H untuk yang tes tertulis, pertama dengarkan baik-baik, pahami dan laksanakan instruksi dengan baik. Kemudian konsentrasi dan teliti dalam mengurai dan memahami maksud dan tujuan. Kemudian, yakin dan ingat kalau bisa 100% atas jawaban tertulis Anda pada tiap pertanyaan. Dan pastikan jawabannya sudah tepat dan tidak akan dirubah dengan maksud atau alasan apapun. Artinya kalau bisa sebelum nulis, pastikan yang akan ditulis itu benar-benar yakin supaya tidak ada perubahan. Dan pastikan jawabannya jelas, to the point, tidak bertele-tele, serta langsung ke pokok persoalan. Dan meskipun bawa ATK yang lengkap dan tidak ada permasalahan untuk menghapus jawaban, kalau bisa nggak digunakan penggaris dan juga penghapusnya ya, supaya terlihat jawabannya meyakinkan 100%. Selanjutnya, setelah melaksanakan tes tertulis, akan dilanjutkan dengan tes wawancara. Secara umum, tes wawancara ini berkaitan tentang ideologi negara, toleransi beragama, wawasan kebangsaan, profil diri sendiri dan motivasi diri, pertanyaan isu terkini, serta pertanyaan yang terkait dengan jawaban yang kita tulis pada soal di tes tertulis. Dan kalau bisa ini harus sinkron ya, jangan nggak nyambung. Kemudian untuk tips pelaksanaan wawancara MI, pertama ucapkan salam pembuka, contohnya seperti ini. Selamat pagi, mohon izin, saya peserta tes atas nama Irfan Hikmatiar, formasi jabatan dokter, siap melaksanakan tes wawancara. Setelah salam dijawab dan dipersilahkan duduk, barulah duduk.
Jangan duduk sebelum dipersilahkan. Kemudian pastikan pada saat menjawab pertanyaan, jawab dengan jelas, tegas, lugas, tidak bertele-tele. Tetapi walaupun tegas dan lugas, pastikan Anda menjawab dengan hati-hati ya. Jangan sampai salah menjawab. Kemudian pastikan postur badan yang sesuai. Biasanya posturnya duduk siap, posisi badan tegak, tangan lurus ke depan di ujung lutut. Posisi tangan diam, jangan bergerak-gerak atau memainkan sesuatu. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal ini bisa ada di tes tertulis maupun wawancara, dan soal-soal ini mencakup tema profil diri atau pergaulan remaja, kebijakan pemerintah, Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila, toleransi beragama, wawasan Nusantara, serta berita atau isu terkini. Secara umum, kategori soalnya seperti itu. Soal-soal yang akan disebutkan sesaat lagi, ini adalah contoh ya, contoh pertanyaan dan juga contoh jawaban. Jadi bisa disesuaikan dengan karakteristik Anda sendiri. Sekarang kita masuk ke kategori soal profil diri dan pergaulan remaja. Contoh pertanyaan, perkenalkan diri Anda. Contoh jawaban, siap, nama saya Irfan Hikmatiar, melamar formasi dokter, umur 30 sekian tahun, tinggal di Jakarta. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau bisa, setiap menjawab pertanyaan, awali dengan kata siap, karena memang seperti itu budaya di lingkungan pertahanan. Contoh pertanyaan selanjutnya, sebutkan bila ada kegiatan apa saja yang sering dilakukan oleh orang tua atau wali Anda dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk jawabannya mudah saja, sebutkan kegiatan positif yang dilakukan orang tua, misalkan pengajian rutin sebulan sekali, atau olahraga apa yang dilakukan. Intinya jawab dengan jujur, tegas, dan lugas. Contoh pertanyaan selanjutnya, sebutkan kelebihan dan kekurangan Anda. Contoh jawabannya, siap, saya sangat senang membaca buku dan mempelajari hal baru. Namun, terkadang saya menjadi lupa untuk bersosialisasi karena hal tersebut. Contoh pertanyaan selanjutnya, setiap orang dalam perjalanan hidupnya pasti pernah mengalami peristiwa yang menyenangkan dan menyedihkan. Ceritakan secara singkat kejadian yang paling menyenangkan dan menyedihkan yang pernah saudara rasakan saat ini. Contoh jawaban, siap, yang paling menyenangkan pada saat diterima di sekolah favorit dan yang paling menyedihkan pada saat kalah di kejuaraan bela diri. Contoh pertanyaan selanjutnya, apa yang akan saudara lakukan apabila pada saat diumumkan nanti ternyata saudara dinyatakan tidak lulus? Contoh jawaban, siap, saya terima dan ikhlas, saya akan belajar dan berlatih lebih giat lagi untuk kesiapan mengikuti tes seleksi berikutnya. Contoh pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap saudara bila ada yang menawarkan diri dan menjanjikan dapat membantu kelulusan saudara dalam seleksi penerimaan ASN yang sekarang sedang saudara ikuti? Contoh jawaban, siap, saya tidak menerima tawarannya, saya percaya pada diri saya sendiri karena saya sudah belajar dan berlatih, serta saya tetap berdoa memohon kepada Tuhan supaya saya lulus. Contoh pertanyaan selanjutnya, setiap orang tentunya mempunyai cita-cita di antaranya menjadi ASN. Siapa yang menyuruh saudara untuk menjadi ASN? Contoh jawaban, siap, tidak ada yang menyuruh saya menjadi ASN. Hal ini adalah murni kemauan saya sendiri. Contoh soal berikutnya, apakah saudara pernah mengalami permasalahan hukum? Contoh jawaban, siap, tidak pernah. Contoh pertanyaan selanjutnya, kegiatan apa yang biasa saudara lakukan di waktu luang? Anda tinggal jawab saja dengan jujur, tegas, dan lugas. Contoh pertanyaan selanjutnya, sebutkan nama kakek atau nenek dari pihak ayah maupun ibu yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal. Jawabnya dengan tegas dan lugas ya. Contoh pertanyaan selanjutnya, pernahkah saudara berciuman, berpelukan, atau berhubungan seksual dengan seorang perempuan? Contoh jawabannya, siap, saya tidak pernah berciuman, berpelukan, apalagi berhubungan seksual dengan lawan jenis. Contoh pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah melakukan tindik telinga maupun memasang tato di badan? Contoh jawaban, siap, saya tidak pernah melakukan tindik maupun tato di badan. Sekarang kita masuk ke kategori berikutnya, kategori kebijakan pemerintah. Contoh pertanyaan, organisasi atau parpol apa yang menurut pendapat Anda adalah yang terbaik dan sesuai dengan aspirasi Anda? Sebutkan dan jelaskan. Contoh jawaban, siap, semua organisasi atau parpol yang telah disahkan oleh pemerintah adalah baik, maksud dan tujuannya demi kepentingan rakyat Indonesia.
menentukan pilihan organisasi atau parpol yang terbaik akan dilakukan pada waktu pemilu dan bersifat rahasia. Hanya saya yang tahu pilihan saya. Selanjutnya, contoh pertanyaan. Pemerintah sampai saat ini masih melakukan pinjaman luar negeri untuk biaya pembangunan nasional. Sebagian orang berpendapat bahwa pinjaman luar negeri tersebut akan membebani generasi yang akan datang. Bagaimana pendapat saudara? Contoh jawabannya, siap, kebijakan yang dilakukan pemerintah tentu bertujuan untuk hal positif dan sudah mempertimbangkan berbagai aspek. Saya yakin hal tersebut dapat mendorong pembangunan nasional menjadi lebih baik. Berikutnya, contoh soal kategori Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945. Contoh pertanyaan, UUD 1945, pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Bagaimana menurut pendapat Anda? Siap, pemerintah memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya dan tidak merugikan agama lain yang telah diakui keberadaannya di Indonesia. Contoh pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut pendapat Anda jika satu-satunya dasar hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum agama yang Anda peluk? Jelaskan. Siap, tidak setuju, karena bangsa Indonesia telah memiliki dasar hukum dari segala sumber hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Contoh pertanyaan berikutnya, UUD 1945 telah diamandemen oleh MPR. Walaupun pembukaan UUD 45 tetap dipertahankan seperti bentuk aslinya, bagaimana pendapat saudara bila amandemen dilakukan secara menyeluruh termasuk pembukaan UUD 45-nya? Jelaskan pendapat saudara. Siap, saya tidak setuju, karena kalau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen secara keseluruhan, berarti dasar negara harus dirubah. Kategori soal berikutnya, toleransi beragama. Contoh pertanyaan, masyarakat Indonesia mayoritas menganut agama Islam. Bagaimana pendapat Anda apabila ada tokoh atau pemuka agama Islam berkeinginan mendirikan negara Islam Indonesia? Contoh jawaban, siap, tidak setuju, karena negara Indonesia telah memiliki dasar negara yang kuat, yaitu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh pertanyaan berikutnya, bagaimana menurut pendapat Anda jika ada masyarakat bersikap fanatik terhadap ajaran agamanya dan merendahkan ajaran agama lain? Siap, tidak setuju, karena akan menimbulkan permusuhan antar umat beragama sehingga mengakibatkan ketidakrukunan serta dapat memicu terjadinya kekacauan dan kerusuhan yang mengganggu keamanan dan kestabilan nasional. Contoh pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap saudara apabila di lingkungan tempat tinggal saudara akan didirikan sarana ibadah agama yang berbeda dengan agama saudara? Siap, saya setuju karena saya berpedoman pada dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan harus toleransi beragama satu sama lain. Kategori soal berikutnya yaitu tentang PKI. Contoh pertanyaan, apakah paham komunis masih harus dilarang dan membahayakan negara? Jelaskan pendapat saudara dan berikan alasannya. Contoh jawaban, siap, paham komunis di Indonesia harus dilarang karena akan membahayakan negara dan merongrong dasar negara. Dengan adanya komunis tersebut, apabila tidak dilarang, maka akan mengembang organisasinya seperti tahun 1965. Contoh pertanyaan selanjutnya, sebutkan siapa saja pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Contoh jawaban, siap, Jenderal Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo, dan Letu Pierre Tendean. Dan saya masih ingat betul pertanyaan ini adalah pertanyaan yang ditanyakan pewawancara pada saat saya melaksanakan tes MI. Kebetulan saya ingat 6 dari 7-nya, masih kurang 1. Contoh pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap dan pendapat Anda bila mengetahui ada tokoh masyarakat yang disegani dan yang menjadi panutan ternyata terindikasi terlibat G30 SPKI atau gerakan lainnya yang menentang Pancasila atau Undang-Undang Dasar 45 negara dan pemerintah? Jelaskan jawaban Anda. Contoh jawaban, siap, segera melaporkannya kepada pihak berwajib karena jika dibiarkan dapat menimbulkan bahaya laten yang dapat mengancam keamanan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Contoh soal berikutnya, sebagai anak yang berbakti, tentunya saudara yang berkewajiban menghormati dan menyayangi orang tua, khususnya ayah, ibu, dan keluarga.
Apakah di antara keluarga saudara ada yang pernah terlibat dengan G30 SPKI? Jawabannya, siap tidak ada. Contoh soal kategori berikutnya, berita atau isu terkini. Contoh pertanyaan, baru-baru ini RUU KUHP sudah disahkan menjadi undang-undang. Tetapi, ada sebagian masyarakat yang beranggapan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden adalah sebagai bentuk pengengkangan demokrasi. Bagaimana pendapat saudara? Contoh jawaban, siap. Agar sebuah pasal dapat tertulis di undang-undang, tentunya telah melalui kajian yang mendalam. Saya percaya hal tersebut tidak akan mengekang demokrasi di negara kita. Contoh pertanyaan terakhir, belakangan ada sekelompok masyarakat yang mendukung agar presiden memperpanjang jabatannya menjadi 3 periode. Bagaimana pendapat saudara? Contoh jawaban, siap. Menurut pasal 7 Undang-Undang 1945, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Sehingga, berdasarkan pasal tersebut, presiden dan wakil presiden hanya dapat menjabat sebanyak 2 periode, kecuali ada amandemen pasal tersebut. Dan kurang lebih secara umum itulah soal-soal yang akan ditanyakan pada saat tes tertulis atau wawancara lead pers atau mental ideologi. Pertanyaannya bisa bervariasi, jadi pastikan persiapan diri Anda untuk pelaksanaan tes ini. Dan bagi Anda yang ingin menjawab pertanyaan tadi di kolom komentar, dipersilahkan. Siapa tahu bisa sharing dengan calon peserta lain. Kemudian buat Anda yang pengen slide tadi, linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, itu dia video pembahasan tentang tes penelitian personil atau mental ideologi. Semoga bermanfaat dan sukses buat tesnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik likes dan juga tekan tombol subscribe serta loncengnya biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.